Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati dan memuliakan ketua pembangunan Masjid Hidayah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 13. Surah An-Nisa ayat 13. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'azim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيان منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأنشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Yang demikian itu yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya.
terutama kalau anaknya itu adalah anak perempuan. Jadi pada ayat Al-Quran dari surah yang pertama, surah An-Nisa ini, kelihatan sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan yang penuh kepada anak-anak yatim, terutama yatim yang perempuan. Ini karena secara alamiah kaum perempuan itu lebih lemah dibanding kaum laki-laki. Kecuali akhir-akhir ini kaum muslimin memiliki kesadaran yang bagus bahwa bagi kaum perempuan itu juga diberikan pendidikan yang bagus juga, sehingga apabila dia ditinggal mati oleh orang tuanya, maka mereka masih bisa menjalankan kehidupan ekonominya. Oleh sebab itu kita semuanya menjadi senang, menjadi lebih lega, karena memang di zaman sekarang ini hampir sama kedudukan laki-laki maupun perempuan. Bahkan banyak perempuan yang dalam beberapa hal lebih istimewa dari laki-laki. Tilka hududullah, ketentuan-ketentuan tentang warisan itu berasal dari Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti selain ketentuan ini ada ketentuan yang berasal dari Nabi. Ketentuan yang berasal dari Nabi itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, tetapi ketentuan yang berasal dari Nabi itu memerinci lebih detail terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Allah selalu menggunakan Rasulnya, karena di dalam pelaksanaannya nanti hukum waris itu termasuk di dalamnya ada sunnahnya Rasul. Maka barang siapa yang mengikuti ketentuan waris dalam Al-Quran, lalu mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yudkhilhu jannatin, karena dia taat kepada Allah, dia mengikuti aturan-aturan Allah, tidak keluar dari aturan itu, yudkhilhu jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran surga itu sebagai sebuah villa yang ada di taman yang luas, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gambaran ini sebenarnya gambaran yang cocok dengan masyarakat Arab, karena mereka hidup dalam keadaan yang gersang, yang tandus, tidak banyak tanaman. Sehingga kalau gambaran surga itu diberikan gambaran yang seperti ini, maka mereka menginginkannya semuanya, mereka mengharapkannya. Oleh sebab itu konteksnya nanti pada Indonesia dan tempat-tempat yang lain tentu berbeda. Surga itu hampir semua orang menyukai hal yang seperti ini, tetapi bagi orang Indonesia tidak terlalu istimewa yang seperti ini. Ada yang mereka istimewakan lagi, yang diistimewakan oleh setiap orang, yang diharapkan, yang diidealkan daripada kehidupan mereka yang ada di dunia, itulah yang disebut dengan nanti surga, jannah. Semua manusia secara umum menyukai keindahan, termasuk keindahan bangunan yang berada di sebuah taman. Apalagi tamannya itu adalah taman yang diatur sedemikian rupa yang membuat orang yang ada di situ mendapatkan keindahan dan kenyamanan. Nah, maka gambaran surga ini adalah gambaran yang kontekstualnya itu lebih cocok untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di atas. Zalikal fawzul alim, yang demikian itu adalah al-fawz, kemenangan
yang agung. Kenapa disebut kemenangan? Karena untuk melaksanakan hukum waris itu tidak gampang. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, laki-laki mendapatkan bagian dengan 2 orang wanita. Ini kalau secara rasional mungkin dipermasalahkan. Tetapi apa yang ada di dalam Al-Quran tentu konteksnya juga harus dilihat pada saat itu. Konteksnya itu konteks di masyarakat Arab, di mana kaum perempuan sebelum datangnya Islam sama sekali tidak mendapatkan warisan, bahkan mereka diwarisi. Sehingga ketika kemudian Islam melakukan perubahan, melakukan reformasi dengan memberikan bagian kepada mereka 1:2, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena yang demikian itu tidak bisa terjadi di negara Arab, karena dia bertentangan dengan adat istiadat. Bapak Ibu bisa menyadari bahwa merubah adat itu bukan sesuatu yang gampang. Merubah adat itu perlu puluhan generasi. Tetapi Rasulullah SAW bisa merubahnya itu dalam waktu 10 tahun. Ketika beliau berada di Madinah, banyak sekali hukum-hukum itu yang berubah. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bahwa tidak gampang merubahnya itu. Maka pada ayat ini disebut zalikal fawz. Kalau kita bisa melaksanakan yang seperti itu, hal itu merupakan kemenangan kita. Terhadap apa? Terhadap keinginan-keinginan kita yang ingin mengatur melalui akal kita sendiri. Aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah aturan yang ditetapkan berdasarkan agama. Kalau itu agama, berarti yang menetapkan adalah Allah. Kalau yang menetapkan itu Allah, berarti yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia adalah Allah juga. Maka manusia itu berpikirnya subjektif. Kebenaran yang ada di sini belum tentu kebenaran di tempat yang lain. Oleh sebab itu nanti bisa dikontekstualisasikan. Nanti kalau masyarakatnya itu ternyata berubah, kaum perempuan juga bekerja sama seperti laki-laki, maka di situ nanti bisa dikontekstualisasikan. Hukumnya tetap seperti itu, tetapi konteksnya nanti yang disesuaikan. Bisa jadi nanti sama-sama setelah dibagi berdasarkan hukum Islam, lalu nanti yang laki-laki memberikan kepada yang perempuan. Karena dihitungnya dalam kehidupan itu adalah sama. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak melaksanakan ketentuan Allah. Jadi ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak bisa diotak-atik, ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa disesuaikan dengan konteksnya. Kalau sholat kita nggak bisa otak-atik. Kalau puasa Ramadan kita nggak bisa otak-atik. Waktunya dirubah dan lain sebagainya tidak bisa. Sholat juga dengan demikian juga. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dikontekstualisasikan. Dulu seperti apa, sekarang keadaannya berubah. Nah, ini bisa dikontekstualisasikan. Sebabnya itu berubah, harus dilihat dari ilahnya. Kalau ilahnya berubah, alasan atau sebab dari munculnya hukum itu berubah, maka nanti materi hukumnya juga bisa berubah. Kalau kita perhatikan di meja-meja persidangan itu sangat berpengaruh. Perubahan sesuatu yang sifatnya sedikit saja bisa merubah materi hukum. Nah, demikian juga dengan konteks. Ada ketentuan Allah itu yang umum. Lalu nanti kita bisa melihat konteksnya. Oh, kita tidak sama zamannya dengan zaman Nabi. Oleh sebab itu nanti dicarikan kebijaksanaannya. Dilakukan hukum berdasarkan hukum Islam dulu, lalu dikontekstualisasikan supaya mendapatkan kontekstualisasinya dengan keberlangsungan kehidupan kita. Wa may yata'adda hududahu. Orang-orang yang
tidak taat kepada Allah, yang mendurhakai Allah dan Rasul, wa yata'adda hududah, dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melanggar batas. Had itu batas. Segala sesuatu itu ada batasnya. Kita disebut dosa, perbuatan kita disebut dosa itu ada batasnya. Dosa kecil ada batasnya, dosa besar apalagi ada batasnya. Nah, oleh sebab itu semua itu punya had, semuanya punya batas. Kita disebut sudah berinfak, dengan kita disebut tidak berinfak, itu ada batasnya. Kita sudah melaksanakan sholat, dengan tidak melaksanakan sholat itu ada batasnya. Jadi semua ada batasnya. Maka di sini disebutkan wa may yata'adda hududahu. Barang siapa yang melampaui, melanggar batas-batas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu nar. Nanti dia juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kenapa? Karena kehidupan kita di bumi ini bukan kehidupan yang bebas. Orang melakukan apa saja dengan free, tidak. Tapi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya itu bukan hanya kepada orang di sekitar kita, tetapi pertanggungjawabannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini amanah. Kita diberikan badan amanah, kita diberikan umur amanah, kita diberikan harta amanah, kita diberikan anak amanah. Apakah kita bisa menggunakan amanah itu untuk di jalan Allah? Kalau tidak bisa, Allah akan memberikan penghargaan. Penghargaannya itu adalah surga. Tetapi kalau kita tidak sadar, bahkan kita tidak mau tahu bahwa di dalam semua yang diberikan oleh Allah ada amanahnya, kita sendiri yang rugi nanti. Kita yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan amanah. Semuanya itu amanah Allah. Khalidan fiha, orang yang berada di neraka nanti juga selama-lamanya. Kalimat khalidan ini berbeda dengan kalimat al-baqa. Khalidan itu kita bisa selama-lamanya sesuai dengan kehendaknya Allah. Tapi kalau Allah itu kekal, ini beda. Oleh sebab itu kehidupan kita di surga nanti itu selama-lamanya. Kita akan hidup terus, gitu. Tidak berbatas tahun. Nah, kalau di dunia kan kita berbatas tahun. Di dunia kita dibatasi tahunnya. Ada yang 70, ada yang 60, ada 50 sudah meninggal. Tetapi kalau di akhirat nanti dalam kehidupan di surga itu tidak dibatasi. Keadaan kita tidak sama dengan keadaan kita di dunia. Kita mau mencari apa-apa, itu tinggal ngomong saja. Tidak perlu usaha. Kita juga tidak tumbuh seperti tumbuhnya kita di dunia. Dari kecil, remaja, dewasa, lalu kita menjadi orang tua, lalu menjadi nenek-nenek, menjadi kakek-kakek. Tidak ada di sana. Kehidupan itu berbeda. Oleh sebab itu maka persiapan kita itu yang lebih baik untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat itu semuanya terletak di dunia. Kalau kita tidak menggunakan sebagian besar dari waktu kita untuk Allah, sebagian dari harta kita untuk Allah, sebagian tenaga kita untuk Allah, kita yang rugi. Kemudian setelah itu walahu azabun muhin. Mereka yang ada di neraka itu mendapatkan azab yang menghinakan. Apa itu azab yang menghinakan? Yang membuat orang itu nanti kasihan kita melihatnya, jadi hina. Dulu hidup di dunianya seperti apa kaya rayanya, nanti di akhirat menjadi hina. Dulu di dunia betapa gagahnya, betapa hebatnya, betapa cantiknya, nanti di akhirat tidak ada lagi itu semua yang ada di dunia. Dulu ini yang disebut menghinakan. Jadi kalau orang itu masuk ke dalam neraka, dia lebih buruk keadaannya dari keadaan dia di dunia.
Tapi kalau seseorang itu masuk surga, dia jauh lebih hebat daripada kehidupannya di dunia. Jadi ini untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau di akhirat kita dimuliakan, kalau dimuliakan itu pasti melebihi dari yang kita miliki. Kita datang ke Saudi, lalu kita dimuliakan oleh Raja Saudi. Kira-kira seperti apa? Luar biasa. Yang biasanya kita datang di airport tidak disambut dari airportnya. Yang biasanya kita makannya di restoran-restoran di pinggiran Mekah, Madinah, nah kita diajak ke istananya, coba. Yang biasanya kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu hanya sendiri, kita dikawal, nih. Kita dimasukkan ke dalam Ka'bah, ini bedanya. Jadi ketika orang itu disebut masuk surga, maka kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melampaui. Begitu juga kalau masuk neraka. Kalau orang itu masuk neraka, udah kehinaan yang diberikan oleh Allah itu juga melampaui. Maka kuncinya itu ada dalam kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan di dunia. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah Allah memperingatkan kepada kita untuk betul-betul bisa menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah lalu menegaskan kepada hal yang lain yang masih berkaitan dengan hukum keluarga. Apa itu perzinahan? Wallati, dan perempuan-perempuan. Kenapa disebut perempuan-perempuan? Kenapa tidak disebut laki-laki? Padahal kalau laki-laki dan perempuan itu lebih kelihatan laki-laki, tetapi Allah di sini mengatakan yang perempuan-perempuan. Karena kalau dilihat dari jumlahnya, lebih banyak perempuan-perempuan yang berzina dibanding laki-laki yang berzina. Wallati, dan perempuan-perempuan ya'tinal fahisah, yang mereka melakukan perbuatan keji. Fahisyah itu perbuatan yang kalau seseorang itu melakukannya akan menjatuhkan semua yang ada pada dia, menjatuhkan kemuliaannya, menjatuhkan kehormatannya, jatuh semuanya. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita punya kawan, orang lain nggak ada yang tahu bahwa dia pezina, hanya kita yang tahu. Kita melihat, kita meremehkannya jadinya. Karena perbuatan zina itu memang meruntuhkan kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Maka di sini disebut, dan jika ada perempuan-perempuan dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan zina, min nisaikum, dari perempuan-perempuan yang ada di sekitar kalian, fastashidu alaihinna arba'atan minkum, maka dia bisa disebut zina itu kalau disaksikan dengan 4 orang laki-laki. Menyaksikannya itu menyaksikan betul dengan mata sendiri, itu 4 orang itu melihat perbuatan zina itu terjadi. Maka perbuatan zina ini sulit untuk dikemukakan deliknya, sulit. Siapa yang bisa melihat bahwa betul-betul itu terjadi? Dia melihat betul yang ada di situ. Dan ini harus 4 orang laki-laki. Nah, ini yang sulitnya. Oleh sebab itu, salah satu sebab yang bisa dijadikan sebagai qarinah, sebagai bukti bahwa orang itu berzina, adalah pengakuan dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan mengaku, ya saya melakukan perbuatan zina, maka itu lebih mudah. Oleh sebab itu jangan gampang bicara tentang orang itu berzina, jangan gampang menuduh, itu bahaya. Menuduh orang berbuat zina itu juga dosa besar. Nah, ini yang harus kita tahu batasnya. Jangan ngikut-ngikut orang menuduh seseorang berbuat zina. Kalau kita tidak melihat, kita sendiri 1 orang melihat masih belum cukup dia saksinya. Harus 4 orang laki-laki.
Fa in syahidu, apabila betul-betul disaksikan oleh 4 orang laki-laki, fa amsikuhunna fil buyut. Maka kalau sudah betul-betul nyata perempuan itu melakukan perbuatan zina, fa amsikuhunna fil buyut. Maka tahanlah dia, kurunglah dia di rumah. Untuk apa? Supaya tidak melebar kemana-mana. Karena orang kalau sudah berbuat zina dibiarkan kemana-mana. Di sini sudah berhasil dia berbuat zina, nanti dia kemana juga melakukan perbuatan zina. Itu begitu terus, nanti kemana-mana, nanti mempengaruhi yang lain. Oleh sebab itu perlu dilokalisir. Tapi lokalisirnya itu lokalisir yang tidak melakukan, bukan seperti lokalisir di kita. Di kita itu dilokalisir di satu tempat, di situ orang melakukan perbuatan zina. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang sudah melakukan perbuatan zina dilokalisir, dia di rumah, tidak boleh kemana-mana. Nah di situ kita memahaminya salah. Lokalisirnya di satu tempat, orang datang ke situ semuanya melakukan perbuatan zina. Nah lain ceritanya. Nah, di situ. Maka siapapun yang melakukan perbuatan zina sebaiknya dilokalisir supaya dia tidak berbuat lagi. Karena itu penyakit juga dia. Hatta yatawaffahunnal maut. Sampai kapan? Sampai dia meninggal, coba. Sampai dia meninggal, ini kan sulit. Maka dalam hadis disebutkan kalau orang sudah melakukan perbuatan zina, amalannya itu tidak diterima berapa tahun? 40 tahun. Dan zina itu berpengaruh kepada yang bersangkutan. Berpengaruh dalam semua hal. Termasuk perbuatan itu bisa memiskinkan orang itu secara tidak langsung. Mau usaha apa-apa, mau ini apa, mau aneh apa, sulit sekali karena perbuatan itu. Jadi bukan hanya meruntuhkan martabat seseorang, tetapi lebih dari itu di dunia ini itu sudah berpengaruh, apalagi nanti di akhirat. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain kepada orang itu. Jalan yang lain itu apa? Nanti ada hukum perbuatan zina. Hukum perbuatan zina bagaimana? Dirajam dia. Kalau dia orang yang sudah bersuami, beristri, dirajamnya sampai kapan? Sampai meninggal, coba. Karena sudah pernah menikah, sudah punya suami, masih begitu. Nah, jadi ini kalau orang sudah punya suami melakukan perbuatan zina, terlarang dia. Orang punya istri masih melakukan berzina juga melampaui. Nah, ini yang sebenarnya hukumnya. Tetapi hukum ini kan kemudian dikontekstualisasikan. Tidak terjadi di berbagai negara. Kalaupun terjadi itu jarang-jarang. Kenapa? Karena mencari saksinya tadi yang sulit. Orang bisa melakukan perbuatan zina, tapi kalau dia diam-diam saja, ya dia tidak terkena hukuman itu. Lalu bagaimana kalau yang seperti itu? Hukumannya nanti didobel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, dia akan didobel hukumannya itu nanti di akhirat. Maka maksud daripada hukuman itu adalah untuk mendidik masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan itu. Ini merupakan perbuatan buruk yang luar biasa. Yang luar biasa. Walladzani, dan terhadap 2 orang ya'tiyaniha, yang melakukan perbuatan zina itu minkum, dari kalian semua, fa'aduhuma, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Tadi hukumannya kalau dia sudah berkeluarga, pernah punya suami, punya istri, dihukum lebih berat dibanding kalau dia bujang. Fa in taba, sekiranya keduanya bertaubat. Kalau hukuman itu ditetapkan,
orang akan gampang bertobat. Tapi kalau hukuman rajam itu tidak ditetapkan, orang enggak akan peduli. Maka penegakan hukum itu menjadi penting untuk apa? Untuk mencegah. Tetapi ketika pencegahan hukum itu tidak dilakukan, maka orang akan melakukannya dengan diam-diam. Kalau di Indonesia bahasa kita itu perselingkuhan yang mengarah kepada zina itu luar biasa banyaknya. Kalau sampai jatuh pada zina, lebih bahaya buat yang bersangkutan. Dan yang lebih berat itu kenapa tadi disebut perempuan? Karena yang menanggung langsung itu adalah kaum perempuannya. Perbuatan zinanya bisa disembunyikan, tetapi ketika kemudian perempuan itu mengandung, bisa nggak disembunyikan? Nggak bisa. Nah di sini, kalau laki-lakinya itu ternyata banyak, sulit lagi dia. Ini dari yang mana ini benihnya? Sulit lagi di sini. Oleh sebab itu, yang ditekankan memang di sini adalah kaum perempuan dengan melakukan hukuman-hukuman yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Tujuannya adalah untuk melindungi, terutama melindungi kaum perempuan. Fa'in ta'abah, jika keduanya bertaubat. Ini jarang. Taubatnya itu betul-betul taubatan nasuha. Setelah dia bertaubat, setelah dia dihukum tadi dia bertaubat, nah dihukum dulu dia. Bukan berarti kalau dia sudah melakukan lalu bertaubat hukumannya menjadi hilang, tidak. Dihukum dulu dia, diberikan hukuman itu supaya meringankan masalah dia nanti di akhir. Fa in taba, apabila dia bertaubat dua-duanya. Wa aslaha, taubat itu harus diikuti dengan islah. Islah itu apa? Memperbaiki perbuatannya itu terus-menerus, tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Itu islah. Maka taubat itu bukan hanya sekedar ngomong, ya Allah saya bertaubat, ya Allah saya sudah nggak akan melakukan lagi. Bukan hanya itu, tapi dia harus mengikutinya dengan upaya sungguh-sungguh. Kita yang tidak melakukan perbuatan zina saja harus berusaha sungguh-sungguh, jangan jatuh ke situ. Jangan sampai melakukan perbuatan zina. Kalau terjadi, bahaya buat kita. Martabat kita itu menjadi runtuh. Nah, di sini. Jadi haknya mana? Haknya sampai, pokoknya jangan perbuatan itu jangan terjadi, zinanya itu jangan terjadi. Maka di sini harus dilakukan islah. Kalau orang sudah bertaubat, lalu wa aslah, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan kalau para sahabat, dia akan mengganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang sama. Itu islah, terus dia tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Fa'aridu anhuma, maka biarkanlah nanti keduanya menjalani kehidupan yang normal. Kalau mereka bertaubat, kalau mereka kembali menjadi orang yang baik, maka orang yang bertaubat itu harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Daripada kita bertaubat setelah melakukan perbuatan dosa, mendingan kita biasa saja, tapi kita mengusahakan untuk menjadi lebih baik lagi. Karena dengan mengusahakan menjadi lebih baik lagi tanpa kita harus melakukan dosa besar, itu lebih istimewa buat kita dibandingkan pernah jatuh dalam perbuatan dosa yang besar. Kan jelek kita, nggak pernah masuk ke situ dibanding dengan kita mampu untuk mempertahankannya. Innallaha kana tawwaban rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tawwaban, maha menerima taubat. Jadi Allah itu dengan orang-orang yang betul-betul pengen kembali menjadi orang baik, membuka dengan selebar-lebarnya. Tawwab, tidak seperti kita. Kita kalau orang punya kesalahan, dia datang ke kita, belum tentu kita tawwab, belum tentu kita menerima dengan sepenuhnya, belum tentu. Mungkin kita menerima dengan 50%-nya, kita menerima tapi hati kita masih dongkol.
Mungkin kita menerima dengan 75%-nya, kita nggak peduli, udah terserahlah. Nah, begitu. Tapi kalau Allah tidak, kalau Allah itu orang melakukan dosa sebesar apapun, lalu kemudian dia mencoba untuk bertaubat kepadanya, maka Allah menerima dengan sepenuh. Jadi 100% Allah itu menerima. Ini perbedaannya Allah dengan kita. Tawwaban. Kalau orang sudah seperti itu, rahimah, lalu orang itu akan mendapatkan rahim, rahmat Allah nanti di akhirat. Rahim. Ada rahman, ada rahim. Berarti orang itu sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan rahmat-rahmat Allah yang berkaitan dengan rahmat nanti di akhirat. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat itu hanya kepada Allah. Jangan taubat melalui orang lain, Pak. Minta tolong ya, nah, gitu. Saya bayar Bapak supaya memintakan ampunan saya. Nah, itu. Orang yang bersangkutan aja perlu minta ampunan kok dia. Nah, di situ. Jadi ibadah kepada Allah itu bisa langsung, bertaubat kepada Allah juga bisa langsung. Nah, ini gitu. Tidak perlu lagi kita pakai perantara. Kalau kepada Allah itu tidak perlu. Kita mau berkomunikasi dengan Allah, komunikasilah dengan doa. Kita mau lebih khusus lagi komunikasi dengan Allah, komunikasilah dengan sholat. Gitu. Kalau kita pengen Allah yang berkomunikasi dengan kita, gunakan itu Al-Quran, baca itu Al-Quran. Ini Al-Quran ini Allah berkomunikasi dengan kita. Maka semua yang kita baca dari Al-Quran itu semuanya dari Allah. Allah mengkomunikasikan itu kepada kita melalui Rasulnya Muhammad SAW. Tapi kalau kita yang pengen ngomong sama Allah, menyampaikan kepada Allah, sampaikan lewat doa. Kalau masih belum puas, sholatlah. Dalam sholat itu sampaikan kepada Allah. Terutama ketika kita bersujud, sampaikan di situ. Nah ini, tidak perlu pakai jasa. Oh, orang lain kita bayar pakai orang lain, tidak ada itu. Nah di situ kita bisa langsung. Innamat taubatu 'ala Allah. Allah menggunakan kalimat innama, hanya. Innamat taubatu 'ala Allah. Jadi pertaubatan itu hanya tertuju kepada Allah. Lilladzina ya'maluna su', terkhusus buat orang-orang yang melakukan perbuatan keburukan, perbuatan kejahatan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat apapun, kita harus langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Gitu. Bahkan kalau kita ini normal kita senantiasa beristighfar tanpa harus menunggu kita berbuat dosa. Ya Allah, setiap hari saya beristighfar, pagi saya beristighfar 70 kali, hari 100 kali, nanti siang saya beristighfar 100 kali, nanti sore saya beristighfar 100 kali. Bahkan ada di antara kita itu yang istighfarnya itu terus bersamaan dengan nafas kita selalu beristighfar. Nah, beristighfar. Ketika kita tidak berbuat dosa itu menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Itu antara lain. Maka kalau kita sering beristighfar, sebenarnya kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Kalau mau begini dilindungi, mau begini dilindungi. Itu karena istighfar kita. Tapi karena kita tidak biasa beristighfar, maka kita gampang berbuat dosa. Maka istighfar itu menghapus. Tetapi pada saat yang sama, istighfar itu menumbuhkan. Apa yang kita maui dimulai dengan istighfar. Ya'maluna su'a bijahalah. Jadi orang yang melakukan perbuatan buruk itu bijahalah. Bijahalah itu apa artinya? Bijahalah itu artinya dia abai. Kenapa orang berbuat zina? Dia mengabaikan dosa-dosa yang kecil sehingga dia jatuh ke situ. Kenapa dia sampai berdosa besar? Dia sudah biasa mengabaikan. Dia tahu, dari sananya juga udah tahu.
bijahalah, dia abai. Jadi semua orang mukmin yang berbuat dosa itu abai. Pada saat mau melakukannya itu sudah tidak bisa lagi yang bisa menahan, termasuk perbuatan-perbuatan baiknya, sehingga dia jatuh dalam kubangan dosa. Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia segera bertaubat. Jadi kalau kita melakukan perbuatan salah, langsung pada saat itu langsung kita beristighfar. Kalau masih belum cukup rasanya untuk beristighfar, ada sholat taubat. Kalau bisa dalam satu hari satu malam itu kita sholat taubah 2 rakaat. Ya Allah, saya sholat taubat. Saya sholat taubat, ya Allah, sholat taubat. Nah, walaupun kita merasa kayaknya nggak ada dosa ini hari ini, apa iya nggak ada dosa? Kita nggak ada dosa, kita lewat di depan orang lain yang bisa nyapa, kita nggak nyapa, bisa anggap sombong sekali sekarang ini. Lewat sini nggak nyapa lagi, bisa dosa itu. Nah, jadi dosa ini kadang tidak tersadari oleh kita. Maka kalau beristighfar kita rasa masih belum puas, salatlah salat taubat. Faulaika yatubullah alaihim. Orang yang seperti itu mudah diterima taubatnya. Jadi orang yang sering bertaubat kepada Allah, ini kita yang biasa salat taubat, kita yang biasa beristighfar kepada Allah. Kalau ada perbuatan kecil otomatis diterima nanti oleh Allah. Ini dihapus. Wudu kita menghapus dosa, salat kita menghapus dosa, kita ke tempat kawan menghapus dosa, kita apa saja menghapus dosa. Ini kalau kita memang sudah biasa, maka perlu dibiasakan. Wa kana Allahu aliman hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Hakiman, Maha bijaksana. Apa ini artinya? Kalau kita bertaubat kepada Allah, udahlah bertaubatlah, tidak usah dikasih tahu orang lain. Kalau perlu mintakan orang lain yang punya dosa itu diampuni. Ya Allah, mungkin ini keluarga kita punya dosa, kepada Engkau ampuni. Mungkin anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, semoga Engkau ampuni semua ya Allah di situ. Karena kalau kita mendoakan mereka, kembalinya itu kepada kita. Kembalinya itu kepada kita, tidak kepada siapa-siapa. Jadi perbuatan baik itu kembalinya akan kepada kita. Kita tidak mendapatkan di dunia, pasti kita mendapatkan di akhirat. Makanya jangan nyesel kalau sudah berbuat baik. Aduh nyesel tadi sudah saya kasih ke dia, ternyata dia begini. Ngapain ngurusin begitu? Kalau sudah dikasih, udah lepas. Jangan dilihat lagi nanti gimana ya dia, nanti nggak aku beri lagi ya. Nah, di situ. Jadi perbuatan baik kita jadi terbatas. Walaysat taubatu. Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang berbuat baik, hatta idza hadara ahadakumul mautu qala inni tubtul an. Tobat itu yang tidak diterima yang mana? Tobat yang tidak diterima itu adalah orang sudah dalam keadaan sakaratul maut, sudah mau meninggal. Lalu kemudian saya sekarang bertobat kepada Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tinggal nunggu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, baru dia mengatakan saya bertaubat. Nah, taubat yang begini yang tidak ada manfaatnya. Maka taubat yang istimewa itu adalah taubat dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita tidak berbuat dosa, itu yang paling istimewa. Kalau orang berbuat salah lalu bertobat itu biasa, di mana-mana juga begitu, gitu. Yang istimewa itu yang mana? Yang istimewa itu yang kita tidak berbuat dosa, tapi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walalladzina yamutun. Dan orang-orang yang meninggal wahum kuffar. Ini yang kedua. Dia selama ini nggak pernah ke masjid, dia nggak tahu Islam apa enggak. Begitu meninggal, nanti saya kalau meninggal
mandikan saya sesuai dengan agama Islam. Lah, selama ini dia ada di mana? Kok begitu meninggal pengen dilakukan semuanya secara Islam? Sudah mau meninggal, sementara dia selama ini kafir. Dia tidak diketahui bahwa dia orang yang beragama Islam. Jadi ada dua yang tidak diterima. Orang yang bertaubat, tapi dia kafir, bertentangan ini. Dia berharap siapa tahu, nah gitu, malaikat mencatat saya sebagai orang yang baik, sementara iman yang tidak ada. Nah itu yang tidak bisa. Oleh sebab itu kepada orang-orang yang nyata-nyata kafir, kita tidak boleh mendoakannya. Yang nyata-nyata, nggak bisa ini. Tapi kalau kita masih bisa berharap, ya nggak apa-apa kita doain. Jadi kalau sudah nyata-nyata dia memusuh, yang nyata-nyata itu yang mana? Yang nyata-nyata itu kita udah ngomongin Islam dia nggak mau, kita doa aja nggak mau, ya udah. Kalau udah begitu, ya udah, jangan. Tapi kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan itu berpotensi, dengan kebaikannya itu dia berubah menjadi orang Islam, siapa tahu di situ. Nah, di situ. Jadi kita sendiri yang mengukurnya. Ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Kepada orang dua tadi yang meninggal tanpa taubat atau meninggal mau meninggal sudah sakaratul maut baru dia sadar untuk bertaubat, atau orang yang bertaubat tapi dianya sendiri kafir, Allah mengatakan itu sudah aku siapin, a'tadna, sudah aku siapkan. Apa yang disiapkan oleh Allah? Lahum, kepada mereka ini azaban alim, azab yang pedih. Tadi menggunakan itu, sekarang yang pedih. Apa maksudnya yang pedih? Pedih itu kalau kita melihat udah nggak sanggup lagi, itu pedih. Badan kita ini nggak siap lagi untuk menerima siksaan-siksaan dari Allah. Saking pedihnya, yang pertama aja sudah pedih, apalagi yang berikutnya, dan itu selama-lamanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki aturan. Semua aturan itu punya batas-batasnya yang disebut dengan hudud, disebut dengan had atau hudud. Maka bagi kita semua, kalau melakukan perbuatan buruk, sebisa mungkin jangan melewatin hududnya, jangan. Kalau kita berbuat buruk, ya biasa-biasa saja lah. Yang berbuat biasa-biasa saja, sehingga ampunannya itu mudah. Kita minta taubatnya itu mudah kepada Allah. Jangan perbuatan yang mengandung dosa besar. Dalam hal ini, kalau keluarga, dosa besar itu adalah perbuatan zina. Entah dilakukan oleh suami, dilakukan istri, itu bahaya. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk senantiasa bertaubat, karena taubat ini bisa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kita kepada dosa yang lebih besar. Jangan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu kita melakukan perbuatan buruk, tapi bertaubatlah setiap saat, beristighfarlah setiap hari, sholat taubatlah setiap saat, karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dan keluarga kita dari dosa-dosa yang seharusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dan keluarga, sehingga dalam kehidupan di dunia ini kita diberikan keselamatan, ketenangan, keafiatan, kesejahteraan, dan kehidupan di akhirat lagi nanti menjadi lebih istimewa bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafin amahu wa ka'atu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa min sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa
marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.